Hai, assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama aku Fatur dan selamat datang di channel YouTube aku. Jadi aku hari ini bakal ngebahas sama kalian cara dan prinsip-prinsip bermain catur gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang udah paham gitu, nanti bisa kita sharing, saling share di kolom komentar YouTube. Dan juga aku hari ini bakal pakai Ripka 4, yaitu aplikasi yang dari dulu aku bermain gitu. Dan mungkin pengalaman aku ini belum terlalu banyak tapi aku dulu mulai bermain catur tuh dari SD gitu. Sudah pernah main di ODSN, dan paling senang tuh bermain di kejuaraan nasional atau kejurnas yang diadakan oleh Percasi pada saat itu. Namun ya pada saat itu aku belum rezeki, belum dapat untuk menang gitu. Kalau dari kesempatannya udah seneng banget. Jadi mungkin langsung saja kita langsung ke Ripkanya terus, dan kita bisa ngebahas secara dan prinsip-prinsip yang mungkin orang belum tahu, dan ada yang orang udah tahu aku nggak bakal ngebahas lagi gitu. Aku sesuai dengan yang pengalaman aku lah yang aku bakal share ke kalian. Oke, langsung saja kita ke. Nah, selamat datang di aplikasi Ripka. Ini Ripka yang keempat. Sebenarnya udah sampai Ripka yang ke-8 atau berapa gitu. Aku lupa, tapi aku dari dulu sampai sekarang tuh aku masih banget main di sini, karena inilah yang aku kenang banget dari awal aku nggak bisa bermain sampai sekarang gitu. Mulai dari dulu nggak tahu pembukaan, sekarang udah tahu pembukaan. Dari dulu nggak tahu bagaimana kita bermain di babak awal, babak tengah, babak akhir gitu. Aku mau kenalin ini ke kalian. Ini bukan aku bilang ini aplikasi terbaik atau yang paling bagus gitu ya, bukan, aku nggak bilang gitu, tapi ini apa yang the one and only lah, yang menemani aku udah berkarir di dalam catur gitu. Nah, ini Ripka yang keempat. Insya Allah nanti aku kasih instalan kalian di dalam deskripsi YouTube aku. Nah, di sini tuh kita mulai dulu dari kotak ya, dari caturnya sendiri. Nah, dalam catur itu kita punya 8 kali 8 berarti 64 kotak, terdiri dari 16 buah untuk pemain yang melawan, juga ada 16 buah ya. Nah, di sini tuh kita ada 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 1 raja dan 1 menteri. Jadi disinilah tata letaknya. Di sini benteng itu paling kanan paling kiri. Terus nah, ada yang juga ketukar gitu antara gajah sama kuda. Sebenarnya itu salah, untuk ya begini gitu. Dan antara raja sama menteri gitu sering ketukar juga kalau kita bermain gitu ya. Sama aku dulu gitu juga gitu. Nah, di sini tuh kalau bermain catur, kalau langkah-langkahnya mungkin teman-teman udah bisa ngeliat aja gitu ya. Kalau pion itu bisa jalan lurus gini gitu, terus kalau kuda begini, terus gajah begini gitu, dan menteri dan lain-lain gitu. Mungkin teman-teman udah familiar banget sama permainan catur gitu ya. Nah, aku lebih menekankan gimana sih dasarnya. Ada juga yang ngomong gitu, kalau bermain catur tuh harus ngeluarin gajah atau kuda gitu duluan. Itu valid atau enggak aku nggak bisa bilang juga, tapi sepengalaman aku, yang namanya kita mau bermain aman, bermain cantik gitu, lebih baik kita keluarkan dulu yang namanya pion gitu. Pion dulu, baru kuda, baru gajah gitu. Nah, ada juga yang ngomong gimana sih, apa benar bisa game langkah pertama tuh bisa 2 pion ke depan gitu. Itu nggak bisa. Itu ya gimana deh istilahnya,
permainan aku dulu permain gitu juga, cuman akhirnya coach aku bilang itu nggak ada gitu. Terus untuk prinsip-prinsip dasarnya itu, oh ya, kalau sebelum bermain juga pastikan paling kanan itu adalah kotak putih ya teman-teman, paling kanan ini, karena jika kotak hitam di paling kanan itu salah. Jadi kalau kalian bisa ini, kalau gamenya sudah mulai, kalian masih bisa juga bilang ke wasit bahwa ini papan catur ditatanya dengan salah gitu, itu tidak masalah gitu. Nah, ada juga teman-teman aku bilang kalau promosi itu harus selalu menteri ya. Itu enggak selalu menteri, ya tergantung posisi teman-teman gitu, posisi teman-teman dalam, mungkin di situ kebutuhannya gajah, kuda, atau mungkin saja kita bisa keluarkan benteng langsung sekaman gitu. Jadi keluarkanlah sesuatu yang benar-benar kalian perlukan dan seefisien mungkin gitu. Karena kadang-kadang ada teman aku keluarkan menteri, dikeluarkan menteri lagi jadi remis gitu, nyesel banget ya. Itu pasti nyesel banget. Dan apalagi ya, paling kalau kita bermain catur itu prinsipnya itu yang penting mungkin teman-teman pecatur sering pernah dengar pertahanan terbaik adalah menyerang, dan itu menurut aku luar biasa. Itu aku mainkan, itu benar-benar ampuh banget. Kalau kita menyerang tuh sambil pertahanan tuh ada poin plus lah nanti untuk di babak akhir, yaitu end game. Nah, di Ripka ini ada insert. Jadi di insert ini bisa banyak analisa, ada set evaluationnya, ada macam-macam lah ya. Ada board, mungkin kalian mau ganti gambar boardnya kalau bosan gitu. Dan training ini yang sering aku mainkan. Di sini ada rating gamenya juga. Terus di sini ada sparring, di sini ada analisa dari komputernya sendiri gitu. Dan paling ujung kiri ini no action related game. Jadi misalnya di sini nanti dia keluar ini pembukaan apa gitu. Nah, kalau ngebahas pembukaan, mana sih pembukaan terbaik gitu ya untuk si putih dan si hitam itu memang gak ada. Karena selama ini aku mainkan ya memang gak ada gitu. Jadi kalau kalian mau main sesuatu ya mainlah pembukaan yang menurut kalian itu karakter diri kalian gitu. Kan suka menyerang di bawah awal, ya main pembukaan itu gitu. Kalau aku seseorang yang suka main di sentralnya bagus ya, salah satunya itu bermain dengan Gambit Menteri gitu, Queen Gambit gitu ya. Banyak nanti variasinya juga gitu ya. Nah, di search engine ini kalian bisa buat turnamen sendiri, ada engine match. Terus nah di sini ada juga teman-teman bisa lihat, ada juga di sini ada database-nya juga, partai-partai yang lalu gitu. Dan di sini tuh di Ripka ini aku sukanya itu dia bisa ya, kalau untuk laptop lumayan rendah gitu. Jadi makanya aku suka banget untuk memakai ini. Nah, terus langkah-langkahnya mungkin teman-teman bisa juga belajar di sini. Di sini dia ya, kalau pion pasti jalan ke depan kan lurus ini, terus dan lain-lain gitu. Nanti keluar di sini juga kok pembukaannya gitu. Nah, ini kan keluar yang Nimzo ya. Jadi Nimzo E21 gitu. Aku lupa gimana cara keluarin database-nya. Pokoknya antara F12 sama F10 atau F11 gitu. Nanti kalian bisa buka di situ database-nya untuk partai-partai yang lalu gitu. Nah, rupanya di sini tuh ada database-nya di bagian home. Saya kita klik, di sinilah partai-partai yang lalu dari 1600 ada. Paling pertama itu ada gamenya, dan sini ada openingnya juga gitu. Jadi ikutin aja tadi
Misalnya kodenya apa tadi, tinggal nyari sendiri gitu, berarti E12 dari sini gitu, nanti lanjut lagi gitu sampai ketemu apa yang kalian mau gitu, game apa gitu. Di sini ada taktiknya juga, ada simbol-simbol, terus seperti apa sih namanya, ini kayak tips-tipsnya juga ada di sini. Itu ada strateginya juga, ada end game kalian mau main gimana nanti, atau kalian mau pas nanti dia langsung ke arah partai-partai yang dulu gitu. Ini gue bilang, makanya gue sangat rekomendasi banget. Di sini ada sampai 2009, tapi aku belum main yang partai-partai yang sebenarnya, belum ketemu yang Ripka terbaru untuk khusus laptop sendiri, jadi aku belum bermain gitu dengan Ripka untuk yang Ripka yang terbaru gitu. Mungkin itu saja sih dari aku untuk prinsip dan cara-cara bermain catur gitu. Pokoknya ketika kalian bermain catur itu sesuai dengan pengalaman aku, bermainlah dengan sabar gitu ya, karena kadang-kadang ada banyak pancingan. Jadi tapi kalau coach aku bilang ada 5 prinsip yang harus kamu cantumin kalau bermain catur itu. Yang pertama itu adalah pengorbanan gitu. Mungkin kita mengorbankan sesuatu mesa, tapi kita membawa keuntungan gitu, tapi kita bisa buat lawan kita mati gitu, kalah gitu. Yang kedua itu tempo, waktu. Jadi ada, apakah benar sih kalau kita nggak keluarkan buah-buah kita nih jadi menang atau bertahan yang bagus, nggak. Justru kalau kita bermain itu harus kita keluarkan dulu semua. Jadi tempo itu ya seperti jangan sampai kita kalah langkah tuh sama teman-teman, sama lawan kita gitu. Yang ketiga, keempat, kelima nih dia seperti udah ketika kita bermain gitu ya, bermainlah sesuai dengan pembukaan apa yang kita punya gitu. Aku itu ingat banget ada keempat, lima aku lupa gitu. Pokoknya intinya itu bermainlah dengan sabar, berpikir dulu sebelum melangkah. Kalau bisa, kalau masa master itu pasti udah mikirnya 4 sampai 5 ke depan ya. Nah kalau bisa kita udah bisa gitu, alhamdulillah aku udah pernah coba, tapi kadang-kadang gagal, nanti langkah keempat salah, langkah ketiga salah gitu. Dan mikirkanlah langkah terbaik lawan gitu, karena di chapter ini semua bisa terjadi, semua bisa, nothing is possible. Ada yang kita menang 2 buah kuda atau menang 1 benteng, itu kadang-kadang bisa juga kita kalah. Karena apa? Karena kita nggak sabar gitu, kita nggak sabar untuk menang, dan akhirnya kita kalah karena kombinasi adalah sesuatu yang bisa kita korbankan. Ada juga kadang-kadang langkah yang racun banget gitu, bukan korban selalu gitu. Mungkin jadi Oke, teman-teman, mungkin ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah untuk next videonya aku bakal ngebahas partai-partai yang telah dimainkan oleh turnamen yang udah dimainkan di tahun 2021 ini. Mungkin saja bisa untuk yang kita ngebahas juga yang dulu. Mungkin teman-teman ada juga nge-request pembukaan, kita bisa bermain bersama gitu. Jangan lupa di subscribe, like and share jika video ini bermanfaat bagi kalian dan bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Mungkin itu saja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat jumpa di video selanjutnya.